Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat Kudus, Dulur Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Jadi masih tetap bersama Centini News.go.id, kita akan terus memahamkan masyarakat dengan diam. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa juga ya, Mas Agus Edi Winarto ya. Selamat pagi Pak Fikri. Selamat pagi, sehat Mas Agus ya. Alhamdulillah. Beliau adalah termasuk salah satu pengurus atau penggagas Forum BUMDes Indonesia atau ketuanya ini. Apa istilahnya di kepengurusan. Masuk dalam kepengurusan. Jadi apa itu Forum BUMDes Indonesia? Mungkin yang sering kita dengar sejak Orde sekarang ini, banyak desa-desa ini mendirikan BUMDes atau BUMDes ya, jamur di musim penghujan. Akan tetapi ketika mungkin hujan itu sudah agak reda, banyak juga BUMDes yang dalam kondisi hidup segar mati tak mau. Jadi mumpung ketemu Mas Agus ini, mumpung ada di Kudus ya. Walaupun mungkin dalam peraturan Menteri Desa ini seperti nomor 4 tahun 2015 sudah dijelaskan sedemikian rupa, tapi mungkin masyarakat ini belum banyak yang paham atau barangkali mungkin males untuk belajar. Ini mumpung Nama saya Agus Edi Winarto. Tadi sempat disebutkan oleh Pak Fikri bahwa saya masuk dari jajaran kepengurusan Forum BUMDes Indonesia. Forum BUMDes Indonesia itu sendiri terbentuk berdasarkan inisiatif dari beberapa pelaku BUMDes yang ada di Indonesia. Di dalamnya ada beberapa departemen Pak Fikri ya, dan yang kami sebut dengan sinergi EBC GFM, Academics, Business, Community, Government, Fasilitator dan Media, termasuk media seperti ini juga sangat mendukung sekali sosialisasi ya, supaya pertumbuhan BUMDes khususnya di Kudus juga akan semakin baik lagi. Nah, pada tahun 2018 inisiatif untuk pertemuan tersebut difasilitasi oleh Kementerian Desa dan terlaksana MUNAS, Musyawarah Nasional, yang dihadiri 33 provinsi di Padang, Sumatera Barat waktu itu Pak Fikri. Terbentuklah terbentuklah Forum BUMDes Indonesia, baik kepengurusan di tingkat pusat maupun di daerah, dan saya sendiri sebetulnya sebagai sekretaris Pemerakarsa dan sekretaris ya di Kalimantan Tengah sebetulnya. Di Kalimantan Tengah. Ini kebetulan saya pulang ke Kudus, jadi kemarin 12 tahun saya tinggal di Kalimantan Tengah, dan sebagai pegiat atau pelaku di BUMDes itu sendiri sempat 2 periode menjabat sebagai direktur BUMDes di salah satu desa di Kalimantan Tengah, dan berhasil untuk, ya kami anggap cukup berhasil untuk di daerah maupun tingkat nasional. Nah, atas kondisi seperti itu, jadi saya cukup prihatin kenapa di Kudus kok BUMDesnya nggak ikut tidak menonjol naik di ya nasional gitu. Saya ada beberapa di grup BUMDes nasional gitu. Harapan saya Kudus tanah kelahiran saya bisa ikut hadir di sana. Terkait pertanyaan Pak Fikri tadi bahwa pada saat ini kadang itu desa itu latah ya Pak Fikri, latah untuk mendirikan BUMDes itu. Padahal sebetulnya kalau memahami filosofisnya apa itu BUMDes, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 yang dikenal dengan Undang-Undang Desa. Di situ ada asas rekognisi dan subsidiaritas. Nah, itu adalah merupakan penghargaan dari pemerintah untuk desa bahwa desa itu harusnya sudah bisa mandiri, artinya mengambil kebijakan sendiri. Karena di situ negara mengakui keberadaan desa beserta aturannya. Ini dasar atas asas kemandirian desa yang harus dipahami oleh supradesa maupun masyarakat desa, sehingga kaitannya dalam proses pendirian BUMDes itu lahir atas inisiatif dari masyarakat desa itu sendiri, gitu. Kemudian ditambahkan tentang regulasi, yaitu pada waktu itu ada Permendes 4 tahun 2015, kemudian sekarang ada lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan desa atau bersama desa-desa. Kemudian ada PP 11 tahun 2021, itu juga terkait dengan regulasi tentang pendaftaran BUMDes sebagai badan hukum, usaha, badan hukum baru di Indonesia. Seperti itu Pak Fikri. Tadi sudah disebutkan bagaimana dasar hukum yang mendasari adanya badan usaha milik desa tersebut. Sudah jelas aturan-aturannya bahwa BUMDes itu juga salah satu badan usaha yang berbadan hukum, kan begitu. Mas Agus, barangkali bisa di-share ke masyarakat Kudus dan sekitarnya. Bagaimana tahap-tahap dalam proses pendirian BUMDes itu? Betul, ini yang paling mendasar sebetulnya. Kebanyakan saya tidak menyebut desa, tapi kebanyakan beberapa desa. Kebetulan saya sering Pak Fikri beberapa desa yang ikut saya dampingi gitu. Di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, maupun baru minggu kemarin saya bersama Pak Menteri Menpar Sandiaga Uno juga di Breksi, kemudian saya di Magetan Jawa Timur mendampingi desa juga. Nah, untuk tahapan proses pendirian BUMDes itu sendiri, kebanyakan pemerintah desa itu memahaminya adalah cukup dengan Musdes gitu ya. Memang di situ Musdes adalah struktur atau organ tertinggi dalam pendirian BUMDes. Nah, tapi tidak serta-merta dalam satu kali Musdes, kemudian BUMDes itu terbentuk, kemudian terus kebingungan gitu. Jadi jangan sampai mendirikan BUMDes itu seperti mendirikan candi, dalam satu malam berdiri, kemudian nanti bingung mau ngapain gitu. Nah, tahapan idealnya adalah harus dipetakan dulu Pak, untuk potensi dan masalah yang ada di desa itu. Ini kaitannya nanti BUMDes akan bergerak dalam bidang apa nantinya. Sudah spesifik potensi apa yang mau dikembangkan gitu. Usaha BUMDesnya ini mengatasi masalah yang ada di desa atau enggak. Kemudian yang paling sering dilewatkan oleh kawan-kawan yang ada di desa adalah tim persiapannya Pak. Tim persiapan itulah yang akan menganalisa atau membuat kajian bahwa nanti dengan pendirian BUMDes ini jalannya akan seperti apa, visi misinya ke depan, usahanya akan seperti apa, dianalisa. Dan analisa kelayakan usaha itu kadang terlupakan, sehingga BUMDes itu jalan sejalan-jalannya gitu Pak Fikri. Mungkin ini yang menjadi momok para pelaku di tingkat desa ketika ingin mendirikan BUMDes. Artinya ketika lembaganya sudah kita bentuk, kemudian bagaimana modal usahanya kan begitu? Dari mana bisa didapatkan? Kalau mungkin ketika tim awal ini tidak mencoba untuk memetakan potensi desa, dan tentu ketika kita bicara tentang biaya, mesti akan biayaan kan begitu. Seperti apa Mas Agus melihatnya? Baik, yang namanya BUMDes ini adalah badan usaha milik desa. Entitas bisnis yang didirikan oleh desa. Jadi memandang BUMDes itu sebetulnya ada 4 aspek gitu Pak Fikri, yaitu mulai dari landasan filosofisnya, kemudian landasan yuridis yang saya sampaikan tadi tentang regulasi-regulasinya, kemudian ada landasan sosiologis bahwa BUMDes ini tidak hanya menghasilkan profit, tapi juga akan memberikan benefit kepada masyarakat. Artinya keterlibatan masyarakat itu betul-betul diprioritaskan. Betul. Nah, yang keempat adalah landasan politis. Jadi BUMDes ini didirikan oleh pemerintah desa, tentunya akan mendapatkan penyertaan modal dari desa. Gitu. Nah, untuk menyongsong atau mempergunakan penyertaan modal yang diberikan oleh desa itu supaya terarah,
pencapaian dari usaha yang didirikan BUMDes itu untuk menghasilkan tadi profit dan benefit, tentunya harus ada pengkajian dulu. Iya. Pengkajiannya Artinya betul-betul dianalisa secara mendalam ya. betul, Jangan sampai BUMDes itu didirikan kemudian sing penting kanggo nyundul penyertaan modal setelah itu rampung kan begitu. Nggih, betul. Tidak seperti itu. Iya. Jadi harus ada kajian-kajian analisa usahanya untuk mendapatkan penyertaan modal desa tadi. Nggih. Kalau terkait dengan struktur organisasi BUMDes, Mas Agus ya. Siapa saja yang sebenarnya berperan dalam struktur organisasi BUMDes itu? Baik, nggih. Ekosistem BUMDes itu sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, ada pemerintah desa, ada pengawas, kemudian ada masyarakat di dalamnya gitu. Nah, untuk menentukan struktur BUMDes itu sendiri, itu dalam tim persiapan tadi juga melakukan kajiannya, menyusun bahwa berapa sih dipetakan berapa sih jumlah sumber daya manusianya yang ada di desa tersebut gitu. Dipetakan sedetail mungkin maupun dari skala pendidikan dan siap penganggurannya juga. Nah, itu nanti akan berpengaruh di dalam kepengurusan di BUMDes itu sendiri. Idealnya dalam regulasi sudah diatur bahwa BUMDes harus berdiri terpisah dari pemerintah desa dan tidak boleh ada unsur dari pemerintah desa masuk ke dalam kepengurusan BUMDes. Kalau orang-orangnya bebas saja, yang penting masyarakat desa itu dipetakan. Artinya siapa yang sudah cocok. menjadi aparat desa ini tidak diperbolehkan masuk di struktur desa. Yang penting kepengurusannya adalah memiliki pengawas. Nah, pengawas kebanyakan ini Pak Fikri di desa itu yang menjadi pengawas adalah anggota BPD. Tidak salah. Hanya saja idealnya adalah pengawas ini terdiri dari sumber daya manusia yang memahami tentang regulasi. Mungkin bisa dari 3 orang misalkan ya. Yang satu memahami regulasi, yang satu memahami tentang manajemen bisnis, yang ketiga adalah paham tentang akuntansi keuangan. Sehingga dalam kepengawasan BUMDes nanti akan lebih terarah dan transparansinya juga dapat untuk dan tata kelola keuangannya juga lebih profesional. Gitu. Artinya BUMDes itu sendiri sudah ideal karena sudah terdiri dari orang-orang yang memang memiliki potensi di bidangnya masing-masing kan, sehingga ketika dikolaborasi tentu akan menjadi BUMDes yang sehat kan begitu. Betul. Yang keempat tadi adalah si pelaksana operasional si BUMDes itu sendiri. Jadi 4 unsur: Musdes, penasihat, pengawas, dan BUMDes, pengurus BUMDes itu sendiri. Ketika kita bicara tentang kegiatan usaha, BUMDes didirikan ini untuk usaha yang serba usaha atau hanya spesifik pokoknya urusan ini satu BUMDes. Baik. Seperti apa Mas Agus? Badan usaha milik desa ini entitas bisnis yang ada di desa, tentunya dia cukup luas untuk mengelola berbagai macam usaha. Tapi perlu difahami bahwa filosofis pendirian BUMDes itu dia tidak boleh menjadi predator ekonomi di masyarakat desa. Kalau usaha itu sudah dijalankan oleh masyarakat desa, tentunya BUMDes nggak boleh membuat usaha yang sama, gitu. BUMDes hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa dan juga sebagai entitas bisnis yang mengelola ekonomi desa. Jadi dia harus bidang mana yang belum dijalankan oleh masyarakat dan ini bisa dijadikan. Artinya kehadiran BUMDes ini justru tidak akan menjadi pesaing baru. Betul. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat desa. Betul. Dan usaha apa yang cocok untuk BUMDes, yaitu melakukan pengkajian atau pemetaan dulu Pak Fikri. Kalau soal penting dan tidaknya pendirian BUMDes dilakukan untuk kemajuan desa ini seperti apa? Betul. Artinya apakah ada hubungannya langsung dengan kemajuan desa ketika BUMDes itu didirikan di desa tersebut gitu? Di regulasi di Permendes 4 tahun 2015 di situ menyebutkan desa boleh boleh mendirikan BUMDes. Artinya tidak ada kewajiban. Tapi BUMDes ini hadir untuk mengelola potensi-potensi yang ada di desa. Dan saya sendiri yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak ada desa yang miskin potensi Pak Fikri. Yang ada hanya miskin keberanian untuk terus berinovasi, menggali potensi tersebut. Jadi jarang-jarang juga ada mungkin kader desa ini yang memiliki inovasi spektakuler untuk memajukan desanya, kan begitu.
Nggih, terkadang itu desa itu memandang potensi itu cuma bentang alamnya saja. Oh saya desa saya bentang alamnya nggak bagus kok, saya nggak punya potensi, bukan seperti itu. Karena pemetaan itu harus dipetakan nggak cuma bentang alamnya, bentang manusianya, bentang hidupnya juga harus dipetakan. Pada beberapa kasus atau contoh beberapa BUMDes atau desa di Indonesia, justru dia usahanya itu cukup prospektif dan menghasilkan omset yang miliaran cukup dengan mengelola potensi sumber daya manusianya. Misalkan di dalam desa itu dengan kepadatan penduduk sekian, otomatis nanti dia per kakak atau rumah tangga itu kan menghasilkan sampah sekian-sekian gitu per harinya. Dan itu beberapa BUMDes atau desa di Indonesia dikelola omsetnya juga cukup gede, lumayan miliaran ya. Gitu. Artinya barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi tapi di manage demikian rupa akhirnya jadi potensi juga ya. Kadang itu desa itu latah, oh saya harus mengelola wisata semua yang kayak gitu juga. Artinya sudah banyak referensi, artinya ketika kita mau belajar, wong ibaratnya usaha itu paling kepenak kan mengadopsi. Artinya ketika kita berpikir menciptakan sendiri itu malah pusing. Betul. Artinya di sana bagaimana kita adopsi, kita inovasi dan lain-lain kan begitu. Ada istilah ATM amati tiru modifikasi. Ini ATM. Ada ilmu baru ini dari Mas Agus ya. Kalau sejauh pengalaman panjenengan di forum BUMDes Indonesia ini sebenarnya ada jenis atau ada beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh BUMDes ya. Mungkin di luar potensi alam seperti destinasi wisata dan lain. Artinya seperti contoh misalnya tadi karena banyak warga penduduk sehingga setiap hari menghasilkan sampah kemudian dikelola. Kalau pengalaman Mas Agus di Indonesia ini kegiatan-kegiatan BUMDes yang menonjol, usaha yang menonjol seperti contohnya tadi? Memang sebagian juga kawan-kawan BUMDes itu mengelola berdasarkan bentang alamnya gitu potensi bentang alamnya. Tapi tidak semua desa atau BUMDes juga memiliki usaha itu saja, fokus kepada usaha itu saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada sebagian yang mengelola bisnis layanan masyarakat. Kalau desanya itu jauh dari akses perbankan, ada juga yang mendirikan seperti link seperti billing, laku pandai dan sebagainya. Itu juga kami alami di Kalimantan. Nah, ada juga Pak Fikri yang sangat menarik. Terkadang itu dalam menyusun analisa usaha untuk BUMDes itu tidak juga terlahir dari berdasarkan potensi yang dilihat oleh mata. Terkadang pada saat pemetaan di lapangan, pemetaan di desa itu juga usaha BUMDes itu lahir dari permasalahan yang ada di desa. Baru nemu kemudian ya. Misalkan yang bisa saya contohkan seperti di Gunung Kidul itu kan mengalami kesulitan sumber mata air. Itu menjadi permasalahan masyarakat desa. Sehingga pada saat pemetaan potensi itu didapatkan salah satu titik sumber mata air sehingga didanai, kemudian berhasil dibor dan itu menjadi seperti PDAM-nya desa. Sehingga BUMDesnya mengelola itu saja sudah omsetnya sudah lumayan gede banget, sudah miliaran. Artinya sama halnya mungkin kalau pemerintah daerah itu memiliki PDAM kan seperti begitu. Dan itu sangat bermanfaat. Ya tentu secara politis ini juga akan bisa mengangkat nilai tawar mereka yang terlibat kan begitu. Jadi kan sering juga ya ketika kita bicara tentang usaha dan potensi desa, apakah apa pentingnya BUMDes di desa ini, toh kita tidak punya potensi apa-apa kan begitu. Sehingga mungkin referensi yang sudah dijelaskan oleh Mas Agus ini bahwa setiap desa mesti ada potensi. Tinggal bagaimana kita menggali, berinovasi, dan ada tadi resep dari Mas Agus itu ATM ya. ATM. Jadi sangat sederhana sebenarnya. Lah mungkin seperti di Kudus sendiri memang betul seperti yang disampaikan Mas Agus, barangkali BUMDes di Kudus ini
belum terakses di forum BUMDes Indonesia. Karena kita lihat sendiri juga masih belum ada inovasi yang spektakuler dari mungkin masyarakat desa ya, yang kalau mungkin ketika kita jalan-jalan ke balai desa itu selalu ada yang namanya sekretariat ya, ada papan namanya BUMDes desa ini, BUMDes ini. Tapi kegiatannya belum mampu berdaya guna dan berhasil guna maksimal. Mungkin sebagai anggota pengurus forum BUMDes Indonesia, adakah saran atau apapun namanya untuk khususnya Kabupaten Kudus, Kabupaten kelahiran panjenengan kan begitu, agar ada greget dan apa namanya sesuai tahapan-tahapan yang dilakukan. Terima kasih. Itu juga menjadi keprihatinan saya Pak Fikri, karena saya baru 1,5 bulan untuk pulang kampung gitu. Setelah 12 tahun tinggal di Kalimantan Tengah. Dan meskipun dulu saya merintis badan usaha milik desa itu di perbatasan Kalteng-Kalbar gitu, cukup jauh aksesnya dengan berbagai macam dinamika, rintangan dan sebagainya, dan akhirnya tercapture di daerah maupun di nasional. Ini juga menjadi pembanding saya gitu. Pada saat saya pulang, saya memperhatikan sebelum pulang pun saya sudah merasa gini, pada saat saya berada di forum BUMDes Indonesia, di beberapa grup di tingkat nasional, kenapa kok Kudus nggak ada yang muncul ini BUMDes-BUMDesnya, saya juga menjadi tanda tanya saya. Nah, pada saat saya pulang, ternyata saya beberapa diskusi dengan beberapa kawan-kawan pegiat yang ada di desa, Mas, kita ini nggak punya potensi kok gitu, nggak bisa potensi seperti mereka, kiblatnya seperti Ponggok katakanlah. Katakanlah Ponggok itu yang sudah omsetnya 16 miliar dalam 1 tahun BUMDesnya itu. Ponggok kan diberikan kekayaan sumber mata air sekian gitu. Kita nggak bisa seperti mereka gitu. Nah, tapi kawan-kawan tidak sadar bahwa desa yang ada di Kudus itu potensinya sangat luar biasa. Seperti di lereng Muria maupun di daerah Terban itu yang dekat situs Pati Ayam, itu harusnya juga bisa mengelola harus ada inovasi juga wisata yang bisa terintegrasi yang dikelola oleh Pemkab seandainya gitu. Karena rintisan BUMDes yang saya lakukan di pesisir utara Laut Jawa sana di Kalimantan Tengah itu juga mengelola bentang alamnya berada di pesisir dan juga terintegrasi dengan beberapa organisasi yang ada di desa dan juga dari pemerintah kabupaten, yang mana lokasi tersebut memang milik kabupaten, tapi nyatanya desa-desa di sekitar objek wisata itu juga bisa ikut hidup gitu. Nah, kawan-kawan harus lebih jeli tentang potensi yang ada di desa. Potensi tidak hanya bentang alam, bentang sosial, bentang teknologi yang ada di desa. Permasalahan di desa sangat kompleks. Artinya seandainya di desa itu kesulitan akses perbankan, BUMDes bisa hadir untuk memberikan layanan itu. Kemudian kalau di desa itu terjadi penumpukan sampah seperti yang saya lihat di sepanjang jalan tadi, bilangnya tidak punya potensi, tapi ternyata di sepanjang jalan itu banyak sekali tumpukan sampah yang belum diangkut oleh dinas terkait gitu. Artinya ini juga bisa dikembangkan oleh desa tersebut sendiri. Ini merupakan potensi. Jadi sudut pandang untuk melihat potensi yang akan dikelola itu jangan dibikin sempit gitu, maksud saya gitu, harus diperluas. Nah, terkait dengan forum BUMDes Indonesia, kami hadir bahwa kami yakin BUMDes tidak bisa jalan sendiri, Pak Fikri. Kalau desa itu mendirikan BUMDes, kemudian sudah berdiri dibiarkan begitu saja, ya kebingungan mereka. Perlu ada peningkatan kapasitas. Nah, kalau saran kami dari forum BUMDes Indonesia, kami BUMDes itu harus didukung pentahelik yang ada di sekitarnya. Kalau di forum BUMDes Indonesia kami merekomendasikan ada akademik, bisnis, kelompok bisnis apapun, komunitas, karena objek wisata yang kami kelola BUMDes di Kalimantan Tengah itu terintegrasi dengan organisasi-organisasi yang ada di desa. Di dalamnya ada Pokdarwis, Karang Taruna. Jadi kue ekonomi yang ada di desa itu tidak boleh dikuasai, didominasi oleh BUMDes saja. Dalam rangka memberikan benefit tadi, nggak cuma menghasilkan profit. Keterlibatan masyarakat, organisasi ini akan memperkuat berdirinya BUMDes itu sendiri. Sarannya seperti itu. Jadi yang penting ini adalah mau belajar.
Betul, nggih. Artinya mencari referensi tentu sederhana. Nggih. Wis nggak usah pusing-pusing, ATM saja kan begitu. Betul, boleh. ATM, amati tiru modifikasi. Dan seperti yang saya jelaskan tadi Pak Fikri, bahwa di Forum BUMDes Indonesia ada 6 kompartemen, akademik, bisnis, community, government, fasilitator, dan media. Media ini sangat penting. Media akan mendukung desa atau BUMDes untuk transparansi, transparansi data. Kemudian BUMDes, terutama yang mengelola desa wisata, itu juga perlu hadirnya media. Media akan membantu mempublikasikan usaha-usaha wisata milik BUMDes maupun usaha lainnya, sehingga akan menambah pasarnya, memperluas pasarnya gitu. Ekspansi ya. Betul. Jadi kehadiran media seperti Centini News ini sangat dibutuhkan di desa. Syukur-syukur Centini News nanti bisa mengembangkan digital planner atau istilahnya gitulah. Anak-anak muda yang bergerak dalam digitalisasi nanti bisa diintegrasikan dengan Centini News seperti sama-sama setiap hari pegang HP, tapi kalau tidak diberdayakan maksimalkan ya malah kuotanya akan terbuang sia-sia kan begitu. Betul. Ya mungkin terakhir Mas Agus. Jadi sebenarnya dari Forum BUMDes Indonesia tentu sudah memiliki catatan ya. Artinya apa saja sih yang mungkin bisa menyebabkan BUMDes ini telah berdiri namun tidak berjalan. Apa saja yang perlu diperhatikan agar BUMDes ini terus berkembang? Karena kadang-kadang ya itu tadi mungkin masyarakat desa agak lata, wah ini usume gawe BUMDes yo euforia sehingga ketika sudah berdiri dan kondisinya hidup segan akan tetapi mati tak mau. Seperti apa Mas Agus? Seperti yang kita diskusikan di awal tadi, bahwa desa ataupun BUMDesa itu harus memahami filosofisnya dulu. Filosofis BUMDes. BUMDes ini bentuknya seperti apa, dia nanti akan bergeraknya seperti apa, batasan-batasannya gitu kan. Jenis kelaminnya apa dan sebagainya gitulah. Nah, kemudian yang evaluasi kami kenapa yang menyebabkan BUMDes itu mangkrak di tahapannya juga berpengaruh. Terkadang tahapan pendirian BUMDes itu seperti yang saya sampaikan tadi, seperti mendirikan candi. Dalam satu malam jadi tidak dilakukan pengkajian, pemetaan potensi, analisa kelayakan usahanya. Dan mungkin satu hal lagi, BUMDes justru menjadi alat kampanye politik para calon kepala desa mungkin. Sebetulnya BUMDes itu dari landasan politis itu juga memang yang seperti itu tidak mungkin dipisahkan dari itu ya. Tapi harusnya BUMDes itu hadir mewakili dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Itulah fungsinya pemerintah desa mendirikan secara politis, mendirikan lembaga badan usaha milik desa ini. Evaluasinya biasanya di tahapan pendirian, kemudian manajemen juga berpengaruh, ketersediaan SDM gitu. Tapi kalau SDM bisa terus ditingkatkan di desa itu, tidak jadi masalah. Dan Forum BUMDes Indonesia selalu siap hadir untuk melakukan pembinaan ketika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari para pegiat BUMDes di desa khususnya di Kudus apalagi Mas Agus sendiri orang Kudus, tentu kesuksesan yang ada di Kalimantan ini harus dibawa ke Kudus. Kalau di Kalimantan saja sudah sukses, apalagi di Kudus kan begitu. Siap, insya Allah dari Forum BUMDes Indonesia siap bahwa daripada kami sering keluar kota gitu, keluar daerah, kenapa kota sendiri? Ya mungkin untuk sementara bisa ke kantor Centini atau menghubungi centininews.co.id kan. Nanti kita akan teruskan ke Mas Agus karena kebetulan beliaunya ini masih domisilinya di sekarang di Kudus. Menetap di Kudus. Tapi dapat perawan Kalimantan. Tidak juga ya. Kebetulan istri mutasi ke Ya apalagi sekarang Mas Agus sudah berdomisili di Kudus, tentu kesuksesan yang ada di Kalimantan yang sudah diperjuangkan di Kalimantan ini akan diwakili
diwakafkan waktunya untuk bagaimana agar BUMDes yang ada di Kabupaten Kudus ini ideal kan. Siap, begitu. okay. Tentu ini juga tidak lepas dari campur tangan pemerintah tentu. Okay. Ada Pak Bupati, ada Ketua DPRD, ada dari pemerintahan desa dan lain-lain. Yang terpenting bagaimana kehadiran BUMDes ini akan mampu menggali potensi desa tersebut. Tidak harus sama. Kalau desa ini bikin ini, kemudian desanya Mary bikin BUMDes ini. Ini malah nanti kondisinya tidak kan begitu. Terima kasih Mas Agus sudah bersama kami. Mudah-mudahan tidak kapok ya. Karena kebetulan sudah di Kudus ya, sering-sering aja memberikan informasi terkait dengan BUMDes di Kabupaten Kudus. Sedulur Kudus dan sekitarnya, demikian kita sudah bersama Mas Agus Edi Winarto ya dari Forum BUMDes Indonesia. Mudah-mudahan kehadiran beliau bisa membuka pintu, menjadi pintu masuk menggeliatnya BUMDes yang ada di Kabupaten Kudus, apalagi yang saat ini kondisinya hidup segan mati tak mau. Mas Agus dengan Forum BUMDes Indonesia siap memberikan asupan nafas segar untuk BUMDes yang dalam kondisi seperti itu. Terima kasih, tetap bersama centininews.co.id. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.